Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Santinopita wa ma'as sodiki Imam Habibullah. Sanashrohu bil maudu' at-tariqa bil nahwi. Metode-metode dalam sintaksis. Baik, musyahadah mumti'ah. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode dalam ilmu sintaksis. Metode dalam bahasa Inggris disebut dengan metode, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan thariqah atau manhaj, yang artinya cara atau jalan yang dilalui supaya sampai ke tujuan. Dalam satu pembelajaran, metode adalah rencana menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian materi pelajaran secara teratur dan tidak saling bertentangan serta didasari oleh suatu pendekatan. Sedangkan jika metode dilihat dari pendekatan suatu ilmu pengetahuan, maka metode adalah langkah-langkah yang sistematis dan teratur yang digunakan dalam rangka mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Metode ilmiah ini diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, sebab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu manusia terhadap satu kejadian atau gejala alam. Salah satunya ialah bahasa yang digunakan oleh manusia. Kemudian, metode-metode dalam ilmu sintaksis yang pertama ada linguistik komparatif. Linguistik komparatif mengkaji sekelompok bahasa yang berasal dari satu rumpun bahasa melalui studi komparatif. Kaji banding tentang sintaksis dianggap termasuk bidang kajian ketiga dalam linguistik bandingan. Sesungguhnya kajian jumlah khobariyah atau kalimat berita, baik fi'liyah maupun ismiyah, dalam bahasa Semit dianggap sebagai salah satu topik kajian utama. Di antara topik-topik ini ialah istifham atau kata tanya, istisna pengecualian, mutabaqah atau persesuaian. Kemudian yang kedua ada linguistik deskriptif. Linguistik ini mengkaji satu bahasa atau satu dialek secara ilmiah pada masa tertentu atau tempat tertentu. Ini berarti bahwa linguistik deskriptif mengkaji tataran satu bahasa. Sesungguhnya kajian yang mengkaji salah satu tataran bahasa dengan kajian yang menyeluruh atau parsial terhadap salah satu aspeknya yang termasuk topik-topik linguistik deskriptif. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Santinopita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Imam Habibullah mengenai metode-metode dalam sintaksis. Metode yang ketiga yakni metode linguistik historis, di mana linguistik historis ini mengkaji perkembangan sebuah bahasa lewat beberapa masa atau dengan makna yang lebih akurat. Ia mengkaji perubahan dalam sebuah bahasa sepanjang masa. Nah, di antara topik-topik ini adalah istifham atau kata tanya, istisnas atau pengecualian, mutabaqah penyesuaian antara fi'il dan fa'il, mutabaqah antara adat numeralia dan ma'dud penggolongan dalam bahasa-bahasa Semit. Kemudian kajian jumlah istifham atau kalimat tanya dalam bahasa Arab lewat beberapa masa, dan itu termasuk kajian sintaksis historis. Yang demikian pula jumlah syartiyah atau kalimat kondisional atau pengandaian dan jumlah istisna dalam pengecualian dalam bahasa Arab. Baiklah, lanjut ke metode yang keempat yakni metode linguistik kontrastif. Linguistik komparatif mempunyai tujuan historis yang berupaya mengungkapkan aspek-aspek dari masa lalu yang jauh. Nah, adapun linguistik kontrastif tidak berurusan dengan perhatian historis dan kajiannya mempunyai tujuan yang aplikatif dalam pengajaran bahasa. Oleh karena itu, kajian kontrastif itu mungkin ada di antara dua bahasa dari satu rumpun atau dua rumpun yang berbeda dengan tujuan bukan untuk mengenali asal-usul bahasa klasik, tetapi dengan tujuan mengenali perbedaan morfologis, perbedaan sintaksisnya, dan perbedaan leksikalnya. Nah, dalam ilmu nahwu ini dia bertujuan untuk mengenali si sintaksisnya. Yang terakhir, yang kelima,
Metode generatif atau transformatif. Sejak tahun 1957, para linguis semakin cenderung pada kajian sintaksis. Topik-topik fonologi dan sintaksis telah mendapat perhatian besar selama 100 tahun. Celah-celah kajian sintaksis telah teramati, maka banyak linguis yang kembali ke sintaksis. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan memanfaatkan peralatan elektronik dan kajian bahasa untuk lebih mewujudkan kecernaan dan objektivitas. Nah, disinilah muncul gramatika transformatif generatif. Gagasan pokok dalam gramatika transformatif generatif adalah bahwa deskripsi yang cermat terhadap salah satu bahasa berarti membatasi kemungkinan ungkapan yang tersimpan dalam bahasa ini dan yang terseleksi daripadanya serta dijadikan alat oleh pemakai bahasa baik secara positif maupun secara negatif. Maka deskripsi pemakaian bahasa pada seseorang tidak membatasi potensi bahasa, melainkan mendeskripsikan kemampuan berbahasa orang tersebut. Nah, dari sini gagasan gramatika transformasi generatif menerobos hanya deskripsi ke upaya pembatasan sejumlah potensi ekspresif dalam bahasa sebagai objek kajiannya. Potensi-potensi ini tersimpan pada pemakai bahasa sehingga ia mampu dengan simpanan yang dimilikinya memahami kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang belum pernah didengarnya atau dibacanya. Nah, inilah makna bahwa kecenderungan itu bersifat generatif, yaitu bahwa ia mengkaji kemungkinan menurunkan kalimat-kalimat baru berdasarkan potensi-potensi bahasa. Nah, metode ini disebut juga dengan metode transformatif. Nah, di sini transformasi merupakan salah satu sarana untuk mengenali tabiat hubungan antar satuan yang kita kenal dengan nama kata-kata. Misalnya, mari kita perhatikan struktur yang tersusun dari isim dan domir untuk mendapatkan hubungan yang tersimpan di antara isim ini dan domir itu secara bervariasi. Marilah kita bandingkan hal-hal yang tampak dari segi bentuk yang mengandung satu hubungan ini. Seperti menyatakan hubungan yang berbeda-beda, tidak benar jika kita mengatakan bahwa kita adalah hubungan milikia atau kepemilikan. Untuk menjelaskan variasi hubungan, kita mencoba mengalihkan setiap ungkapan itu dengan menukarnya dengan ungkapan yang menafsirkan hubungan itu. Kita akan mendapatkan tafsiran hubungan itu berbeda dan bervariasi. Maka kata-kata di berarti buku yang saya susun atau buku yang saya miliki. Di sini kita mendapatkan dua hubungan yang berbeda dengan hubungan yang terdapat dalam isim. Contohnya Adi. Kata alif dan ba adalah manusia dewasa tempat saya bernisbat secara biologis langsung. Nah, di sini hubungan itu berbeda dengan kedua hubungan yang terdapat di antara isim dan domir dalam kata maktobi. Itu adalah mantel yang saya miliki atau yang saya pakai. Seandainya penutur menjadi pemain sandiwara yang melakukan peranan tertentu dan hubungan-hubungan ini berbeda-beda peranannya tentang baladi, maka hubungan ini merupakan hubungan nisbat warga negara kepada tanah air kecil atau besar. Masing-masing berbeda dengan hubungan antara isim dan domir dalam safari, yaitu perjalanan yang telah saya tempuh atau sedang atau akan saya tempuh. Di sini kita mengamati bahwa segala hal ini sama bentuknya dan berbeda dalam pemakaian hubungannya. Seandainya kita merancang alat terjemah otomatis, tentu linguis harus mempersiapkan alat itu dengan pola-pola morfologi yang memungkinkan dan hubungan yang ada antara pola-pola dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, sehingga alat itu dapat memilih ungkapan yang sepadan. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa banyak hal yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya bervariasi.